Hai hai, halo Sahabat, kembali lagi di Perpustakaan Khairil Anwar SMA Negeri 74 Jakarta. Jadi teman-teman, perkenalkan dulu dong, aku Alexandra selaku pembawa acara pada podcast hari ini. Jadi sebelumnya kita bersama dengan siapa sih ini Pak? Saya Kasmadi. Oke. Saya Putu Marianto. Oke nih teman-teman, jadi hari ini kita bersama dengan Pak Kasmadi dan juga Pak Putu. Jadi pasti kalian penasaran kan, kita hari ini mau ngapain sih sebenarnya, tujuannya mau ngapain? Oke, sebelum itu boleh nggak nih Pak Putu dan juga Pak Kas ngasih sedikit mungkin fun fact tentang diri Pak Putu, Pak Kasmadi. Iya, kira-kira Kalau apa nih? kata anak-anak, saya bapaknya Ezat. Bapaknya Ezat. Jadi ada Oke. kelasnya Anya itu temennya mirip saya, jadi saya iya. bapaknya Ezat. Nggak apa-apa sih ya, dimirip-miripin gitu. Ya, saya ngajar ekonomi nih. Iya, oke, ekonomi. Selanjutnya Pak Putu. Kebetulan saya di sini sebagai kepala perpustakaan Oh, asik. dan Kepala juga sebagai perpustakaan, guys. guru yang mengajar mata pelajaran sejarah gitu. Sejarah. Pas. Sejarah cocok. Fun fact-nya apa nih Pak? Tadi kan kalau Pak Kas dibilang bapaknya Ezat. Kalau Pak Putu apa nih kira-kira? Eh, Bapaknya Anya ini kayaknya. Sama-sama orang Bali ya, jadi bapaknya Anya. Padahal ada loh. Apa? Apa tuh Pak? Kesukaan saya ini. Oh iya, kesukaan saya. Oh iya. Itu menjadi slogan yang tak terlupakan ya, Ini Pak. slogannya kalau menemukan makanan yang disukai, Iya, pasti kesukaan. ngomongnya, kesukaanku banget ini kayak gitu. Oke, sampai ada stiker ya kesukaanku banget ini. Oke. Jadi tadi kita udah sedikit berkenalan nih dengan Pak Putu dan juga Pak Kasmadi. Jadi pasti kalian tuh ada di benak kalian tuh kayak, apalagi khususnya kepada siswa-siswi SMA Negeri 74 Jakarta ini Pak, mereka tuh termaksud saya kepo nih, kenapa sih Perpus tuh sibuk banget, emang mau ada apa sih Pak? Oke, boleh dijawab dulu nih. Jadi jawab nih ya. Oh, boleh. Nah, jadi perlu diketahui kenapa kok Perpus chaos banget gitu, betul. udah hampir 1 bulan ini. Nah, terutama Pak Putu nih ya. Nanti Pak Putu lihat aja, Pak Putu itu mukanya udah kayak buku tuh ya. Ada kayak buku. Jadi ada kebijakan tuh dari Dinas Kepustakaan DKI bahwa seluruh sekolah perpustakaannya harus diakreditasi. Oh, Nah, diakreditasi. kenapa kok harus diakreditasi? Karena untuk pengembangan juga perpustakaannya jangan begitu-begitu aja gitu kan. Iya sih. Pada males kan ke perpustakaan gitu ya. Nah, Iya, benar-benar. jadi fungsi perpustakaan itu nanti bukan cuma jadi pajangan buku, nah tapi juga di situ bisa buat belajar, di situ bisa buat berkegiatan, nah di situ juga bisa buat mengadakan lokakarya, seminar-seminar atau kegiatan eskul. Oh, Jadi bisa masuk di sini. Misalnya apa sih kegiatan eskul Pak Putu yang berkaitan dengan perpustakaan? Ya, bisa juga eskul jurnalistik. Nah, itu jurnalistik. jurnalistik. Oh, iya, KIR, KIR ya. Kir, juga. oh iya. Nah, itu Betul. jadi kita lagi chaos banget, lagi ya pokoknya hampir semua guru ditugaskan untuk Iya. bagaimana membantu membenahi perpustakaan biar tampilannya lebih bagus, lagi direnov lagi dibagusin, dihias lah gitu ya. Iya. Nanti senyaman mungkin. Jadi nanti bukan cuma siswa, guru kalau ngajar di sini jadi lebih Enak bagus ya. lagi Oh, ya. Betul. Bisa jadi nanti kayak belajar sejarah Pak Putu ya. Kan banyak nih buku-buku sejarah. Jadi sambil belajar sambil langsung lihat Nah, secara betul langsung ya, begitu. gitu ya. Bisa jadi nonton film juga boleh di sini. Oh, di sini Gitu. boleh. Oke. Pasti bakal lebih Kira-kira lebih gitu menarik deh. gitu ya, Pak. Nah, nggak tahu nih. Kalau dari Pak Putu gimana nih? Pak Putu? Selaku apa tadi? Kepala perpustakaan. Asik, kepala perpustakaan nih, guys. Iya, terima kasih buat Alexa. Pada kesempatan kali ini sebenarnya saya ingin menjelaskan sedikit kenapa nih ada kegiatan sibuk-sibuk nih di perpustakaan, karena kita akan menyiapkan akreditasi. Itu yang pertama. Dalam akreditasi ini kami akan melakukan suatu perbaikan-perbaikan agar perpustakaan kita ini menjadi lebih baik lagi gitu. Lebih baik lagi. Oke. Berarti ini melakukan ini juga demi kenyamanan para siswa ya nggak sih Pak Iya, siswa-siswi? betul banget, betul. Oke. Jadi memang
tujuannya memang untuk semua siswa. Semua siswa. Jadi supaya kalian nyaman nih guys belajar di sini. Pasti kan kalian sering lihat perpus, cuman kalian jarang ngunjungin kan. Jadi Pak Putu, perwakilan Pak Putu dan juga Pak Kasmadi tuh pengen kalian tuh nyaman dan have Betul, fun betul. di perpustakaan 74. Bukan buat tidur aja. Oh iya, gitu. bukan buat tidur aja guys. Jadi siapa nih yang sering tidur kira-kira? Gitu. Oke. Jadi itu kira-kira guys jawaban dari Pak Putu dan juga Pak Kasmadi. Tapi berarti ini nanti bakal ada uji coba ya Pak? Atau gimana? Atau langsung mungkin nanti bakal langsung open buat semua siswa Pak atau gimana? Iya. Nah ini Pak Putu yang tahu Oke. kayak apa, karena prosedurnya Pak Putu nih. Oke, boleh dijawab Pak Putu? Sebenarnya semua siswa, semua warga sekolah bisa mengunjungi perpustakaan. Oke. Walaupun kita lagi siap menghadapi akreditasi, namun pelayanan tetap Ada gitu ya, tetap tetap ada, berjalan. gitu. Jadi kalian jangan khawatir ya guys, kalau kalian mikir ini lagi sibuk pasti nggak bisa ke perpus. Bisa kok Bisa kata Pak banget, Putu. gitu. Jadi kalian jangan takut, oke? Gitu kira-kira. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan sedikit mengenai perubahan-perubahan apa sih yang ada di perpustakaan kita ini. Boleh tuh Pak, apa aja Yang tuh, Pak? pertama, kita itu mempunyai konsep ruang terbuka. Oke. Perpustakaan kita selain di indoor, ada outdoornya juga nih. Di bagian belakang tersedia ruangan terbuka untuk membaca. Oh iya, saya pernah gitu. kesana tuh. Kalau kalian penasaran, kalian pasti nanti akan ada video-video dari YouTube-nya Perpustakaan 74. Kalau kalian mau tahu dan kalian bakalan update, jangan lupa subscribe YouTube-nya ya nggak sih Pak? Iya betul. Karena subscribe itu gratis, nggak bayar. Jadi kalian bisa langsung up to date tuh sama info-info terbaru. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Kenapa sih namanya dirubah gitu? Kan tadi awalnya mungkin cuma Perpus SMA Negeri 74 Jakarta. Tapi kenapa ada perpustakaan Chairil Anwarnya? Kairil ya? Cairil. Cairil tadi siapa yang sebut? Itu punya Pak Putu itu. Maaf ya guys ya. Iya, Cairil, jadi oke. kebetulan memang kita diskusi tuh sama Pak Putu, sama kepala sekolah, sama teman-teman dari yang lain gitu. Apa sih sebenarnya yang enak nih namanya buat perpustakaan kita? Kenapa sih harus ada nama perpustakaan ya? Itu kewajiban. Semua perpustakaan wajib mempunyai nama. Wajib. Kalau di tim kan itu ada perpustakaan HB Yasin. Punya pemerintah juga. Nah, jadi setiap sekolah juga begitu, harus punya nama perpustakaannya. Nah, kenapa kita pilih Chairil Anwar? Satu, Chairil Anwar itu sastrawan progresif. Jadi di masanya dia hidup berkarya, satu-satunya sastrawan yang sangat progresif, bahkan disebutnya pemberontak. Maka dia dianggap sebagai salah satu pahlawan nasional. Karena puisi-puisinya itu puisi-puisi yang penuh heroik. Ya. Nah itu belum ada yang perpustakaan menamakan perpustakaannya Chairil Anwar. Nah, jadi kita namakan itu. Nah pasti kenal kan? Iya, tahu filmnya Ada Apa Dengan Cinta? Tahu. Nah itu kan Itu eranya siapa terinspirasi. sih Pak? Eranya siapa tuh film Ada Apa Dengan Nah tuh, Cinta? eranya Pak Putu kayaknya. Pak Putu. Eranya Pak Putu itu ya. Eranya Pak Putu ternyata. Jadi film itu kan terinspirasi dari salah satu sajaknya Chairil Anwar ya, yang berjudul Aku. Nah Aku. itu Iya, jadi, nah itu kenapa saya berharap siswa-siswa 74, kemudian guru-guru 74-nya, karyawan-karyawan 74-nya punya sikap jiwa yang progresif. Oke. Jadi dengan begitu kita tidak mudah menyerah gitu loh. Sama seperti yang ditularkan oleh Chairil Anwar. Oke. Jadi ada maksud dan tujuannya Betul. dari nama Chairil Anwar. Chairil Anwar. Maaf ya Pak, saya ke bawah dari tadi Pak Putu soalnya bilangnya Chairil Anwar, Iya. Chairil. Jadi aku ikut ke bawah. Logatnya udah nggak bisa diubah nggak itu. bisa diubah. Tetap begitu terus, Chairil. Oke, kalau dari Pak Putu gimana nih jawaban Pak Putu? Nah, Chairil Anwar ini atau Chairil Anwar, Chairil Anwar. Hitungin ya guys, Chairil berapa Anwar komen di ya. bawah. Ini tokoh yang mempunyai keteladanan yang sangat kita harus kita contoh, di mana perjuangan, keberanian dan kejujuran beliau yang harus kita contoh teladanannya. Dan saya harap pengunjung perpustakaan dapat
terinspirasi dari oke. nama perpustakaan kita juga yang Apa? menamakan Khairil Khairil Anwar. Anwar. Gitu. Oke, bagus. Oke. Jadi itu dia guys maksud dan tujuannya dari dinamakan perpustakaan Khairil Anwar ya Pak. Oke, jadi ini ada pertanyaan terakhir nih Pak. Program-program apa sih yang sedang atau mungkin akan dijalankan ke depannya oleh perpustakaan Khairil Anwar dari 74 ini? sih Pak Kapus. Oke, boleh Ya, terima dijawab. kasih. Nah, ini program-program perpustakaan yang akan kita laksanakan ada jangka panjang, ada jangka pendeknya Oke, juga. apa tuh Pak? Nah, jangka panjangnya yang akan kita lakukan adalah melakukan renovasi, terus pemeliharaan sarana dan prasarana, ya baik itu buku, ya ruangan, lemari, AC dan segala macam. Terus ada juga yang jangka pendek juga yang kita akan lakukan, yaitu dilakukan adalah survei terhadap peserta didik, buku apa sih yang diminati. Nah, di situ kita akan ikut andil dalam menyiapkan request dari peserta didik itu. Jadi nanti berdasarkan survei itu kita beli bukunya ya. Iya, benar. Oh bener Kita ya Pak. menyediakan Oke, buku nanti itu. kalian nih guys yang nonton video podcast hari ini jangan lupa komen misalnya kalian mau buku, mungkin kalau misalnya ada yang tertarik sama buku-buku yang misalnya Bapak tahu buku karya itu enggak, Terelie? Ya, tahu. Iya. Nah, itu ada. kalau mereka tertarik mungkin bakal Saya fansnya disediakan. Terelie. Oh, oke. Ya, Jadi Pak Kasmadi ini fansnya mungkin akan disediakan semuanya ya Pak. Amin. Kalian doakan ya guys, semoga amin. segala proses yang dilakukan oleh Perpus SMA Negeri 74 Khairil Anwar ini Anwar. dapat berjalan dengan lancar. Amin. Oke. Satu lagi sih, apa tuh? boleh nambahin ya? Boleh, Nambahin boleh. Jadi, kita kan juga tadi sudah saya sampaikan kita bisa ngadain seminar, Ah, iya, betul. diskusi-diskusi ya atau ngobrol-ngobrol santai gitu. Nanti ada rencana sih kita mau undang penulis buku ya, penulis buku, bedah buku. Misalnya kita bisa kan kita undang Terelia kemari, ya Iya, gitu wah, kan. menarik banget Nah, tuh pasti. jadi bedah buku salah satu novelnya dia di sini. Nah itu luar biasa tuh nanti kalau gitu. Jadi kita bisa tahu persis kenapa dia bisa menulis tentang apa misalnya. Iya, hujan, Nah tentang hujan, terus ada kalau yang berbau politik juga kan ada tuh, ya apa judulnya? Apa Pak? Negeri Para Berdebah. Oh. Ya, Negeri Para Berdebah. Saya lagi baca buku itu tuh. Padahal udah sempat satu kali tamat tapi masih asik juga. Dibaca lagi ya. Dibaca lagi gitu. Jadi nah kayak gitu. Nah, bisa jadi nanti kita mengundang juga tokoh-tokoh supaya bisa lebih hidup. Di mana kegiatannya? Sebelah di aula. Di aula. Karena aula itu areanya perpus juga. Jadi base campnya juga Iya, ya dari sini betul. sampai sana tuh punya perpus guys. Ya, jadi menurut pemerintah setiap sekolah itu kalau rombongannya 19 ke atas ya, nah itu harus punya area perpustakaan seluas 350 berapa tuh? 59. Kalau ini berapa Pak areanya luas? Ini kecil, jadi makanya aula, samping belakang, Oh, terus iya. area-area pendopo yang ada itu bisa dijadikan area perpus. Jadi sebenarnya perpustakaan itu bukan cuma yang ini. Bukan di dalamnya aja ya. Dari ada setiap wilayah atau pojokan yang itu dijadikan pojok buku, ya baik di kelas maupun di luar kelas itu menjadi area perpus namanya. Gitu. Jadi nggak cuma di dalam ruangan sini ada Betul. perpus ya. Jadi berarti nih Pak kalau misalnya ada anak siswa-siswi 74 minjem buku terus mereka baca di depan itu berarti nggak apa kan? Nggak Fine-fine apa-apa. aja. Nah, Oke. Misalnya baca di pendopo gitu ya. Di pendopo. Atau baca di mana gazebo-nya belum? Oh, gazebo ya. Udah ada, gazebo. iya. Nah, di situ itu nanti kita mau jangka panjang kita mau siapin buku-buku di sana juga. Oh, di sana juga. Dengan lemari kaca karena kan Wah, buat, iya buat sih. amannya ya Pak Betul. kuliah gitu ya. Daripada nanti dicuri hilang ya Pak. Bukan sih. Atau apa? Hilang nggak apa-apa, dicuri Ujian. untuk dibaca nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Biarin aja. Tapi kalau untuk amannya supaya tidak kena hujan, tidak kena panas, nah itu nanti rusak. Oh iya betul. Oke guys, jadi Kalau buku hilang, Hah? dicuri, Ya. berarti anak-anak 74 sudah
gemar membaca. Oke, berarti itu menjadi poin plus juga ya Pak. Betul. Berarti kalau misalnya ini nanti udah ada di sana lemari buku terus buku hilang, berarti mereka udah gemar membaca ya Pak. Iya, betul. Oke, jadi itu dia ya teman-teman, pertanyaan seputar kenapa sih perpus diubah namanya, terus lagi sibuk banget, terus mungkin guru-gurunya juga sibuk kan pastinya mengikuti atau bantuin juga ini. Oke, baik. Siswanya juga bantu kok. Oh iya, banyak ya kan siswanya. Iya betul betul betul. Donasi buku ya. Iya. Itu dari semua angkatan ya Pak Betul. ada. Ya, semua angkatan. Jadi semua dan juga kayaknya semua anak juga ikut berpartisipasi ya Betul, Pak. guru juga. Guru juga. Tuh guys, lihat guys betapa saling membantu, Iya. bekerja sama, kooperatif banget ya orang-orang 74. Iya nggak Pak? Iya dong. Paku banget sih nih. Pak Putu kenapa Pak dari tadi Pak? Takut atau gimana Pak? Udah ini pertama kali nih Oh, ikut acara podcast seperti ini. Pak Putu, mungkin kalau kalian ngeliat Pak Putu diem aja, Pak Putu agak panik guys. Jadi kalian jangan ngerasa Pak Putu cuek, Pak Putu ini. Mungkin nanti kalian komen kayak, ih Pak Putu kenapa diem aja? Jawabannya adalah Karena baru pertama kali. karena baru pertama kali. Jadi agak nervous dikit ya. Sama kok Pak saya juga. Jadi guys, itu dia ya seputar mengenai Perpus Khairil Anwar SMA Negeri 74 Jakarta. Kalau kalian masih ada mau pertanyaan-pertanyaan lagi, apakah kita bisa adain podcast part 2 Pak? Rencananya kita mungkin tiap minggu malah ada podcast. Tiap minggu. Oke, jadi kalian jangan lupa subscribe ya. Sekali lagi subscribe, di-share ke teman-teman kalian, boleh kan Pak? Boleh. Dan di-like juga videonya nih guys, karena itu nggak berbayar. Iya, betul. Gratis, jadi amal jariah. amal jariah, Amal jariah. amal jariah guys. Iya. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi ya untuk Pak Putu Iya, dan juga Pak sama-sama. Kasmadi atas waktunya untuk mengikuti podcast pada siang hari ini. Dan semoga kita doain ya semua teman-teman yang nonton pada hari ini, semoga perpustakaan kita tuh semakin baik lagi ke depannya. Amin, Dan amin. program-programnya bisa terlaksana dengan baik. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Aku Alexandra selaku pembawa acara pada podcast hari ini. Pamit undur diri. Terima kasih.